Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Rizky TV. Masih bersama saya tentunya Dede Abu Rizky. Baik teman-teman, ada yang bertanya seperti ini di WA. Benarkah orang yang bisa bernyanyi itu baik lagu dangdut maupun pop pasti bisa berirama dalam baca Al-Quran? Maka saya jawab begini teman-teman, bisa benar dan bisa juga tidak. Oke, kalau penyanyi mungkin dalam urusan falas atau tidak falas masalah irama mungkin dia bisa membedakan. Karena tentunya penyanyi juga sangat faham tentang mana suara yang falas atau mana suara yang tidak falas. Nah, jadi di situ salah satu kelebihannya. Tapi teman-teman tunggu dulu. Di sini saya tidak menganjurkan teman-teman untuk belajar bernyanyi atau menjadi penyanyi, tidak sama sekali. Ini hanya perbandingan teman-teman bahwa orang yang punya dasar bernyanyi atau dasar mengolah suara, baik itu secara cengko atau mengenal fals dan tidak falsnya irama, maka di situ dia punya poin plusnya teman-teman, bahwa dia sudah ada istilah dasar atau basic irama. Maka mungkin bisa dikatakan dia akan lebih mudah pindah ketika menggeluti atau mempelajari irama atau maqamat Al-Quran. Akan tetapi selain itu, penyanyi belum tentu bisa menirukan cengkok dari irama Al-Quran, karena tentunya irama lagu dengan irama Al-Quran itu berbeda cengkoknya teman-teman, dan berbeda iramanya. Bahkan bisa kita lihat di YouTube, kalau teman-teman buka YouTube, kemudian teman-teman misalkan di situ tulis misalkan nama penyanyi ini atau penyanyi siapa misalkan membaca Al-Quran, pasti di situ keluar di YouTube. Akan tetapi iramanya kadang-kadang aneh ya. Bahkan kadang-kadang irama lagu yang sering dia bawakan masih tercampur ketika dia membaca Al-Quran. Bahkan ada yang ketika azan, ini seorang penyanyi teman-teman silahkan cari di YouTube, kadang azannya pun terbawa-bawa dengan irama lagu. Nah, ini membuktikan bahwa penyanyi juga teman-teman tidak serta-merta mutlak langsung bisa berirama membaca Al-Quran sebagaimana qori-qori kita. Tidak teman-teman. Mungkin kelebihannya para penyanyi dia sudah bisa membedakan mana yang suara fals dan tidak fals. Kemudian juga cengkok dia pada dasarnya sudah bisa. Akan tetapi secara keseluruhan teman-teman, antara irama Al-Quran dan irama lagu tentu ini berbeda. Sedikit cerita teman-teman, masa muda saya juga dulu seperti itu, yaitu saya juga ngeband dulu ya. Saya anak band, kebetulan saya gitaris, tapi juga saya bisa bernyanyi. Bahkan saya juga di Pontianak dulu, karena di situ kota istri saya, jadi saya menikah di Pontianak. Sebelum saya menikah waktu masih muda, saya sering nongkrong di kafe, salah satu kafe namanya di Pontianak itu Cafe Ozon. Jadi misalkan malam minggu saya sering nongkrong di situ, bahkan terkadang oleh keyboardisnya, pemain pianonya, karena saya kenal, saya sering diminta untuk nyumbang beberapa lagu di situ. Kemudian waktu saya di Brunei Darussalam, waktu saya pernah tinggal di Brunei juga, saya pernah juga bernyanyi di kafe gitu, berkunjung ke kafe, nongkrong-nongkrong, kemudian saya nyumbang-nyumbang lagu di situ. Artinya memang saya juga punya dasar bernyanyi teman-teman, dan bahkan saya juga bisa cengkok-cengkok lagu. Nah, mungkin itu yang mendasari saya juga ketika saya alihkan dari yang dulu kebiasaan bernyanyi atau membawakan lagu ketika nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, saya alihkan coba ke Al-Quran, dan alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan. Bahkan teman-teman, mungkin yang teman-teman tidak tahu, dulu saya pernah duduk satu tempat dengan Ustadz Abu Samah, karena kebetulan Ustadz Abu Samah ini satu daerah dengan saya, sama-sama di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi desanya berbeda ya, mungkin sekitar 6-7 kilo dari tempat saya. Jadi saya pernah berkunjung ke rumah beliau dulu, dan sekilas saya mendengar cerita bahwa Ustadz Abu Samah ini juga dulu punya basic suka bernyanyi atau bernasyid-nasyid. Artinya memang orang yang suka bernyanyi memang punya dasar irama, atau dasarnya mereka sudah mengenal irama-irama, mana yang falas, kemudian mana yang tidak falas, kemudian cengkok-cengkok. Maka ketika dia alihkan dari kebiasaan bernyanyi, berlagu-lagu, kemudian dia alihkan ke gemar membaca Al-Quran, gemar berirama Al-Quran, maka memang di situ kelebihannya Allah lebih memudahkan
Akan tetapi tidak menjadi mutlak ya bahwa orang yang punya dasar penyanyi pasti lebih jago ketika membaca Al-Quran dengan irama. Tidak juga, karena pada kenyataannya banyak juga ternyata orang-orang yang asalnya tidak suka bernyanyi, namun karena dia memahami nada, mana nada yang fals dan tidak fals, maka kita lihat qori-qori kita yang dasarnya memang tidak suka bernyanyi, toh mereka juga sangat luar biasa ketika membaca Al-Quran dengan irama. Contoh, teman-teman kita, qori-qori kita yang misalkan lulus dari pondok pesantren, banyak di antara mereka yang dasarnya tidak bisa bernyanyi, teman-teman. Akan tetapi ketika dia belajar mungkin di sekolah, di pondok pesantren, karena setiap hari itu terus yang mereka pelajari, ya, melantunkan Al-Quran, makharijul huruf, tajwid dan sebagainya, maka secara otomatis juga dia akan terbiasa juga dalam melakukan atau memberikan maqamat terhadap bacaan Al-Qur'annya, karena itu yang dia geluti setiap hari. Maka begitu juga teman-teman di sini, orang yang tidak punya basic bernyanyi, siapa yang bilang dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan berirama layaknya para qori profesional? Bisa teman-teman, asalkan mau dipelajari. Mungkin kategorinya orang yang sama sekali tidak punya dasar irama, mungkin benar dia akan pasti mulai dari nol sekali, yaitu dengan cara pertama mendengarkan murotal orang lain, kemudian meniru sedikit demi sedikit, mempelajari cengkoknya, memperhatikan iramanya, memperhatikan bagian-bagian cengkoknya. Dari situ dia akan belajar dasar, yaitu pengenalan tentang irama atau maqamat Al-Quran. Jadi teman-teman, tidak pasti orang yang punya dasar bernyanyi, baik bernyanyi dangdut maupun bernyanyi pop, bisa dikatakan pasti bisa membaca Al-Quran dengan irama atau irama apapun, jiharkah, kurdi, nahwan. Tidak teman-teman, belum tentu. Silahkan teman-teman lihat di YouTube, ketik saja nama penyanyi di situ, penyanyi ini sedang mengaji, sedang membaca Al-Quran misalkan. Teman-teman dengar, ada mungkin satu dua yang bisa berirama dengan benar-benar irama Al-Quran, tapi ada juga yang para penyanyi ini membaca Al-Quran masih terbawa-bawa, terngiang-ngiang irama lagunya, irama ketika dia bernyanyi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tidak pasti atau tidak mutlak orang yang bisa bernyanyi pasti bisa berirama dalam berirama Al-Quran. Karena tentunya irama Al-Quran dan irama lagu itu pasti berbeda cengkoknya, teman-teman. Nah, sebagaimana yang teman-teman sering mendengar para qori, misalkan teman-teman dengar saya, kemudian teman-teman dengar qori-qori yang lain, syekh-syekh kita yang lain, sama nggak dengan irama lagu? Tentu tidak sama, teman-teman. Bahkan para ulama kita sudah mewanti-wanti atau menasihati kita para qori, jangan sampai bacaan Al-Quran kita atau maqamat kita sampai terdengar mirip dengan irama lagu, teman-teman. Karena para ulama kita sudah banyak memberikan contoh irama atau langgam dalam membaca Al-Quran, sebagaimana yang dikenal bahwa langgam Al-Quran itu kalau tidak salah sekitar 7 ya, atau ada yang mengatakan 8, baik itu jaharkah, kurdi, nahwan, ros, soba, hijaz dan yang lainnya. Jadi untuk apa kita teman-teman membaca Al-Quran masih dengan irama lagu? Akan tetapi bagi teman-teman yang terbiasa sebelumnya bernyanyi, kemudian alhamdulillah Allah berikan teman-teman hati, kemudian ingin terjun lebih giat membaca Al-Quran dan mengurangi bahkan berhenti dari bernyanyi, maka itu alhamdulillah. Kemudian kita sangat memaklumi kalau para penyanyi kemudian membaca Al-Quran masih bacaannya terdengar seperti terdengar irama lagu. Itu bisa dimaklumi, teman-teman, karena para penyanyi ini sudah bertahun-tahun bernyanyi, teman-teman. Jadi irama itu seolah-olah jadi makanannya sehari-hari. Dia sudah terbiasa, bahkan bangun tidur sudah latihan bernyanyi untuk persiapan misalkan manggung. Maka sangat wajar ketika dia membaca Al-Quran, belajar irama masih terbawa-bawa irama lagunya, teman-teman. Maka sekali lagi di sini teman-teman, sebagai kesimpulan, bahwa jangan berkecil hati.
teman-teman yang tidak bisa berirama lagu sebelumnya atau tidak bisa bernyanyi, tidak bisa berlagu, bukan anak band, bukan penyanyi, siapa yang bilang teman-teman tidak bisa berirama yang bagus ketika membaca Al-Quran? Bisa teman-teman, asalkan modalnya teman-teman, bagi teman-teman yang tidak punya dasar irama, bukan penyanyi, bukan pemain musik misalkan, sering-sering mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian teman-teman perhatikan cengkoknya, perhatikan iramanya, sering-sering mendengar diulang-ulang setiap hari. Insya Allah teman-teman juga bisa membaca Al-Quran dengan irama sebagaimana teman-teman dengan dengar para qori-qori kita. Nah, contohnya juga seperti saya teman-teman. Dulu dasarnya suka bernyanyi, memang alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk mengenal irama dari dulu teman-teman. Dari dasar bernyanyi saya bisa mengenal mana yang falas dan mana yang tidak. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah, kemudian saya lebih mencintai Al-Quran. Semoga daripada bernyanyi, daripada buang-buang waktu nongkrong untuk membawakan lagu, hanya bernyanyi-nyanyi teman-teman, tidak mendatangkan pahala, maka Allah mudahkan saya untuk mengenal irama Al-Quran, dan ini terbukti pada saya. Tapi teman-teman yang tidak punya dasar bernyanyi juga bisa teman-teman, bahkan mungkin teman-teman bisa lebih jago lagi daripada saya atau para teman-teman yang lain, qori-qori yang lain. Tidak mesti lulusan pondok pesantren lebih jago membaca Al-Quran dengan maqamat, itu tidak mesti teman-teman. Bisa jadi teman-teman yang bukan dasarnya penyanyi atau bahkan bukan dasarnya anak pesantren, teman-teman juga jago dalam berirama Al-Quran teman-teman, asalkan teman-teman memang ulet ya, getol mempelajari irama ini. Kemudian yang pertama memang jelas teman-teman harus mempelajari makharijul huruf, mengenal huruf-hurufnya, dari mana dasar keluarnya, kemudian masalah hukum-hukum tajwidnya teman-teman pelajari. Kemudian teman-teman setelah menguasai itu, kemudian silahkan teman-teman getol atau ulat mempelajari irama Al-Quran, maka teman-teman bisa menyamai para qori-qori, bahkan bisa melampaui para qori-qori atau bisa melebihi saya teman-teman. Itu tidak ada yang tidak mungkin teman-teman, dan itu banyak terjadi teman-teman. Fenomena di sekeliling kita, orang yang bukan dasarnya penyanyi, orang yang bukan dasarnya pemain musik atau penyanyi, bisa kok berirama Al-Quran dengan irama yang benar, yaitu sesuai kaidah-kaidah dalam berirama atau bermakomat dalam membaca Al-Quran. Nah, itu dia teman-teman jawaban saya atas pertanyaan teman saya itu. Sekaligus ini juga sebagai pembelajaran bagi saya dan teman-teman semua, bahwa antum yang bukan penyanyi, antum yang dasarnya tidak punya dasar mengenal irama, bisa berirama dalam membaca Al-Quran, irama apapun yang antum inginkan, asalkan benar-benar teman-teman sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Baik teman-teman, ini dia yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.